Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu mengenai isi pikiran orang yang memusuhi kamu ya guys ya. Mari kita lihat lebih detail ya guys ya, apa isi pikiran dari orang yang memusuhi atau sering memusuhi kamu ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa readingan kali ini resonate ya dengan story real yang ada di hidupmu ya. Kalau misalnya ini tidak resonate buat dirimu ya, kamu bisa skip aja ya guys ya. Atau kamu juga bisa nyimak, melihat readingan ini untuk menambah wawasan atau mendapatkan pengalaman baru. Oke, di sini ada King of Pentacles, ada Two of Swords, ada The Sun, ada Seven of Cups, ada Eight of Wands, ada Ace of Swords, ada Three of Pentacles, ada Three of Swords. Well guys, you see? Oke, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Oke guys ya, di sini ya aku akan nge-reading isi pikiran dari orang yang memusuhi kamu ya. Ini buat kamu-kamu yang sepertinya punya musuh atau bermusuhan dengan seseorang ya guys ya. Kamu mesti tahu nih apa yang ada di pikirannya ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Kalau nggak resonate ya udah silakan skip aja ya. Tapi kalau resonate pantengin ya, simak ya. Oke, di sini isi pikiran orang yang memusuhi kamu ya. Orang ini berpikir bahwa dia ini menganggap dirinya itu pintar daripada kamu ya guys ya. Ini isi pikirannya kayak gini ya guys ya. Aku pikir kamu itu bukan orang pintar. Aku pikir kamu itu bisa dibodohin. Aku pikir kamu itu bisa diperlakukan seperti apa yang aku mau. Ternyata kamu tidak sebodoh yang aku kira. Ternyata kamu lebih pintar daripada aku. Ternyata kamu ini lebih cerdas. Karena di sini aku merasa bahwa apapun yang aku lakukan, kamu selalu mampu untuk menangkisnya. Kamu selalu mampu untuk meloloskan diri dari perangkapku. Aku di sini tidak bisa lagi meremehkan dirimu. Aku di sini tidak bisa lagi menganggap enteng kamu. Ternyata kamu ini kecil-kecil cabai rawit ya. Kayak gitu ya guys ya. Jadi dia berpikir kalau kamu ini masih muda ya atau lebih muda misalnya posisinya daripada dia ya. Dia itu sempat meremehkan kamu ya guys ya. Tapi setelah dia tahu gitu siapa kamu ya atau apa yang kamu lakukan di mana kamu mampu melawan dia, akhirnya dia tidak lagi bisa meremehkan dirimu ya guys ya. Ternyata kamu ini orang cerdas ya. Aku nggak tahu kamu itu sekolah apa, kamu ini sekolahnya sampai mana. Tapi aku merasa bahwa kamu ini sangat cerdik. Sebab apapun yang aku lakukan, perangkap apapun yang aku buat, itu kamu selalu mampu untuk mengatasi dan selalu bisa untuk lolos dari perangkapku, dari tipu dayaku. Wah, kamu ini cukup danger. Wah, kamu ini ternyata benar-benar sosok yang tidak pernah aku duga ya. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa secerdas atau sepintar ini. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah sosok yang cerdas. Kamu juga sosok yang sangat kritis. Apapun yang aku berikan, apapun yang aku lakukan, itu selalu kamu teliti. Selalu kamu cari tahu terlebih dahulu, sehingga sulit sekali buat aku untuk membodohi kamu. Kupikir kamu bisa dibodoh-bodohi dengan hanya perkataanku saja, tapi ternyata aku salah. Kata-kataku ini tidak mempan buat kamu ya.
Aku harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa membodohi kamu lagi, agar aku bisa memanipulasi kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi dia berpikir gimana sih caranya untuk bisa nipu-nipu gitu ya, untuk bisa tipu-tipu ya, atau untuk bisa membodohi kamu gitu ya guys ya. Dia sepertinya berpikir keras di sini ya guys ya. Karena ketahuan ya bahwa kamu orang yang tidak mudah percaya, orang yang tidak mudah dibodohi sama dia ya. Kamu selalu berpikir, apalagi beberapa dari kamu aku rasa ini pemikirannya sangat kritikal ya. Kamu memiliki gaya pemikiran yang kritis ya. Jadi kamu tidak mudah gampang menelan atau menerima omongan orang kayak gitu ya guys ya. Sulit sekali buat aku untuk melumpuhkan pemikiran kamu karena kamu secerdas ini. Aku jadi bingung apa yang harus aku lakukan. Aku berpikir keras untuk bisa melemahkan pemikiran kamu, melemahkan dirimu. Tapi lagi-lagi aku selalu mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Di sini aku menghalalkan segala cara untuk bisa meruntuhkan usaha kamu, pekerjaan kamu. Aku menghalalkan segala cara sampai-sampai semuanya aku buat-buat, sampai-sampai aku merekayasa, mensabotase segala sesuatu yang mana itu bisa mendukung, memuluskan keinginanku untuk bisa menghancurkan kehidupanmu. Aku memang membencimu, dan itu membuat aku ingin memporak-porandakan kehidupanmu. Aku memusuhi kamu bukan tanpa sebab. Aku memusuhi kamu bukan tanpa alasan. Aku memiliki beribu-ribu alasan untuk memusuhi kamu. Karena di sini aku benar-benar tidak menginginkan kamu itu bisa bahagia. Apapun caranya akan aku lakukan. Aku sudah menutup mataku dan aku akan bertindak sesuai dengan egoku, sesuai dengan keinginan hatiku. Terserah aku maunya apa. Yang penting kamu harus jatuh. Kamu tidak boleh mencapai apa yang kamu mau dalam hidupmu. Karena aku tidak akan pernah membiarkan kamu berhasil, lebih sukses, lebih berhasil ketimbang diriku. Kamu tidak pantas untuk mendapatkan pencapaian. Yang pantas itu adalah aku. Itu kenapa aku sangat memusuhi dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi isi pikirannya ini benar-benar negatif ya. Selalu kayak berpikir cara untuk melumpuhkan kamu tuh kayak apa gitu ya guys ya. Agar kamu itu tidak sampai berhasil gitu ya guys ya. Oke, mari kita lihat lagi isi pikirannya ya. Aku tidak menyangka kamu ini orang yang pandai dalam berkata-kata. Sekali kamu berkata-kata kepada diriku, itu sangat menyakiti hatiku. Aku sakit hati sebetulnya dengan perkataan kamu yang sangat tajam dan itu menembus jantungku. Rasanya itu membuat relung hatiku redup, remuk, dan benar-benar teriris-iris karena kata-katamu ini sangat mengena di hatiku. Aku pikir kamu itu orang yang pendiam, tidak banyak omong, tidak banyak cakap. Ya makanya aku pikir kamu tuh bisa dibodoh-bodohin. Karena kamu sangat pendiam. Aku menganggap kamu itu seperti orang yang bisa diperlakukan semaunya aku. Tapi ternyata di sini aku salah. Kamu kalau membalas perkataanku ternyata nyelekit juga. Ternyata itu nyakitin hati aku juga. Di sini aku tambah benci sama kamu. Rasanya aku benar-benar pengen bikin hancur hidupmu itu. Ternyata kamu selain orang yang cerdas dalam berpikir, kamu juga orang yang sangat pandai dalam berkata-kata. Perkataanmu ini selalu mengarah pada fakta dan itu membuat aku tidak berdaya. Aku pikir kamu itu bisa dikalahkan dengan mudah. Ternyata tidak. Kamu orang yang pandai dalam berargumen. Dan kamu tahu kelemahanku. Aku pikir kamu tidak akan berani membalas diriku dan perkataanku. Tapi ternyata aku salah. Kamu sekali membalas itu benar-benar bikin aku tepar. Aku benar-benar gak menyangka kamu menjadi sosok yang berbeda. Aku pikir aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Mengambil semua yang kamu miliki. Ternyata tidak semudah itu. Kamu seperti memiliki benteng, memiliki pagar di mana aku tidak bisa meraih apa yang aku mau.
Aku memang memiliki niat tidak baik terhadapmu, karena aku pikir kamu ini adalah orang yang bisa aku manipulasi dan aku perlakukan semaunya diriku. Ternyata aku salah. Aku harus lebih berhati-hati terhadap dirimu. Ternyata kamu ini cukup berbahaya juga bagi diriku. Sebab selain kamu pintar, ternyata kamu ini juga sangat jago dalam memproteksi dirimu, sehingga sulit bagi diriku untuk bisa memanipulasi dirimu. Kamu itu adalah sosok yang sangat bahagia. Kenapa kamu bisa sebahagia itu? Kamu mampu berbahagia dengan dirimu dan kehidupanmu, sementara aku tidak. Aku pikir karena kamu ini adalah sosok yang pendiam, maka kamu tidak bisa berbahagia. Tapi ketika aku melihat kamu berbahagia, itu membuat aku menjadi gregetan dan makin gemes terhadap dirimu. Aku ingin merebut dan merampas kebahagiaanmu, tapi ini tidak mudah bagiku, karena ternyata kamu mampu memproteksi dirimu dengan sangat baik. Aku sebetulnya jealous sih dengan kebahagiaanmu ini. Makanya aku memusuhi dirimu ini, karena aku melihat dirimu, kehidupanmu jauh lebih membahagiakan dan menyenangkan ketimbang kehidupanku ini. Dan aku melihat kerezekian kamu ini sangat bagus. Bagus sekali. Itu kenapa menjadi salah satu alasan bagiku untuk memusuhi kamu. Karena aku tidak mau kamu melebihi diriku. Aku tidak mau kamu menjadi pesaingku. Aku tidak mau kamu menjadi orang yang melebihi kapasitasnya dibanding aku. Aku pengen kamu itu di bawah aku. Aku tidak rela dan tidak terima kalau kamu tuh lebih kaya daripada aku, lebih berduit, lebih mapan daripada aku. Aku pengen kamu itu memiliki kualitas hidup yang rendah. Itu kenapa aku selalu berusaha mencari cara untuk bisa membuat kamu terjatuh. Namun di sini aku tidak menyangka kamu memiliki kelebihan di mana kamu selangkah lebih depan, lebih maju ketimbang aku. Aku pikir kamu ini adalah orang yang polos dan lugu, sehingga kamu tidak tahu niat jahatku, niat tidak baikku terhadap dirimu. Tapi ternyata di sini kamu bisa membaca karakterku seperti kamu membaca sebuah buku. Wah, di sini aku benar-benar frustasi. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan apa yang kamu miliki, seperti yang kamu miliki? Semua cara sudah aku lakukan. Aku pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat diriku lebih baik ketimbang dirimu. Karena aku pikir kamu ini bisa aku manipulasi, aku tipu-tipu. Tipu dayaku ini selalu manjur terhadap orang-orang yang aku manipulasi. Mereka selalu bisa aku manfaatkan. Hanya kamu yang sulit sekali untuk aku lumpuhkan. Kamu tidak mudah dikalahkan oleh aku. Itu kenapa di sini aku sangat berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa melemahkan dirimu. Jika ada kesempatan, aku akan membuat dirimu untuk tidak berdaya dan masuk dalam perangkapku. Karena di sini aku sedang mencari-cari celah dan kelemahanmu agar aku bisa membuat kamu tidak berdaya. Aku pikir kamu bukanlah orang yang cerdas, tapi di sini aku benar-benar tidak bisa berbuat banyak untuk membuat kamu tidak berdaya. Karena kamu di sini selalu tahu apa yang akan aku lakukan. Kamu sepertinya punya firasat. Aku pikir kamu tidak memiliki insting intuisi, sehingga kamu tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi ternyata lagi-lagi aku salah. Kamu selalu tahu dan selalu bisa mengantisipasi setiap langkah aku untuk bisa memanipulasi dirimu, untuk bisa menjatuhkan dirimu. Sekarang aku sulit sendiri di sini. Aku sangat bingung apa yang harus aku lakukan. Aku berpikir keras bagaimana caranya untuk menjatuhkan kamu dan membuat hidupmu berantakan. Aku memusuhi kamu itu karena aku benar-benar tidak menyukai dirimu.
Sebab kamu sepertinya diberikan banyak keberkahan dalam hidupmu, yang mana aku tidak memiliki itu. Aku selalu mengharapkan hal-hal buruk menimpamu, dan aku selalu berusaha serta mengupayakan untuk bisa membuat kamu menjadi sosok yang tidak berguna atau dipandang orang sebelah mata. Karena aku berharap bahwa dirimu tidak bisa menyamai diriku, bahkan bahwa dirimu tidak bisa melebihi diriku. Di sini, satu-satunya cara untuk melampiaskan rasa sakit hatiku adalah dengan memusuhi kamu. Dengan memusuhi kamu, aku merasakan adanya kepuasan batin bahwa aku akan memenangkan kompetisi di antara kamu dan aku. Kamu adalah sainganku. Dan di sini aku ingin kamu kalah dan kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Aku akan terus berusaha untuk menghalang-halangi kamu dan menghambat setiap langkahmu, karena aku tidak akan pernah membiarkan dirimu berhasil dan sukses. Nah, itu dia isi pikiran dari orang yang memusuhi kamu ya guys ya. Jadi orang yang memusuhi kamu ini sangat berambisi sekali untuk memporak-porandakan kehidupan kamu ya. Dia selalu berusaha untuk menjatuhkan diri kamu dengan mungkin merusak reputasi kamu ya guys ya, atau membuat diri kamu itu jelek di mata orang lain gitu ya guys ya. Apapun caranya, dia akan menghalalkan segala cara di sini dia. Jadi dia berpikir kamu itu adalah orang yang bisa dibodoh-bodohi pada awalnya ya guys ya. Tapi semakin kesini semakin terlihat betapa cerdas dan pintarnya dirimu ya guys ya. Sehingga itu membuat dia menata ulang rencana-rencana jahatnya ya guys ya. Dan dia berusaha untuk menghalalkan segala cara, apapun cara dia lakukan untuk bisa menghalangi langkah kamu dan menghambat perkembangan kamu ya guys ya. Entah itu dari segi finansial atau keuangan, entah itu dari segi hubungan atau kebahagiaanmu ya, entah itu dari segi pekerjaan, peluang-peluang yang akan kamu dapatkan ya. Kalau misalnya dia melihat, kalau misalnya dia menemukan kamu bisa berbahagia dan mendapatkan sesuatu yang baru ya, dia akan siap siaga untuk menghalang-halangi dirimu ya guys ya. Karena dia di sini tadi tidak menginginkan kamu itu berhasil ya. Dia tidak menginginkan kamu bisa mencapai apa yang kamu mau dalam hidupmu ini ya. Dia akan menjadi duri dalam daging ya. Dia akan menghalang-halangi langkah kamu agar kamu itu tidak bisa berhasil ya guys ya. Namun apapun yang dia lakukan ya, semua perbuatan dan rencana jahatnya, niatnya yang tidak baik ini, semua itu akan kembali kepada dirinya ya. Karena di sini kamu adalah sosok yang cerdas ya, kamu memiliki kepintaran di atas rata-rata aku rasa ya, yang mana kamu termasuk orang yang kritis ya, kamu termasuk orang yang mampu berpikir secara mendalam sehingga kamu tidak mudah terhasut dan terprovokasi oleh orang lain ya, terutama oleh dia yang manipulatif ini ya guys ya. Dia selalu berusaha untuk membodoh-bodohi kamu ya guys ya. Dia ini adalah musuh dalam selimut ya. Dia orang terdekat kamu aku rasa ya, dimana kamu tahu siapa dia ini ya. Energinya di sini kuat sekali, maskulin dan feminim ya guys ya, 50-50 ya guys ya. Ada yang berenergi feminim, ada yang berenergi maskulin. Ada cewek, ada cowok, tergantung daripada orangnya ya guys ya. Yang mana dia ini gendernya searah dengan kamu ya guys ya. Kalau kamu cewek dia cewek, kalau kamu cowok dia cowok ya. Dia menganggap kamu saingan beratnya di sini ya guys ya. Itu kenapa dia sangat berusaha sekali untuk menghalangi jalanmu agar kamu bisa mencapai kesuksesan. Itu dibuatnya tidak mudah ya. Bahkan dia akan menghalalkan segala cara tadi ya, sesuai dengan isi pikirannya ya guys ya. Karena dia menganggap kamu bukan lagi sosok yang bisa dibodoh-bodohi. Itu kenapa dia merencanakan balik ya ke depannya untuk bisa menghambat perkembangan kamu. Jadi kamu di sini mesti berhati-hati ya guys ya. Orang ini sangat dekat dengan kamu ya guys ya. Dia tahu aktivitas kamu, kegiatan kamu sehari-hari, pekerjaan kamu. Dan walaupun dia ini adalah orang baru, tetangga baru ya guys ya, walaupun dia tidak mengenal kamu lebih detail gitu ya, mengenai background kamu yang sebenarnya ya, tapi dia tahu keseharian kamu karena dia sering memantau kamu dari kejauhan. Nah seperti itu. Dengan kamu tahu isi pikiran dari orang yang memusuhi kamu, maka diharapkan kamu bisa lebih bijaksana lagi dalam bersikap ya, dalam menyikapi
perilaku-perilakunya dia ya. Kalau bisa jangan ditanggepin ya guys ya. Dan kalau kamu tahu bahwa dia adalah duri dalam daging atau musuh dalam selimut atau serigala berbulu domba, maka segeralah cut off koneksi dan menjauhlah serta hindari orang-orang yang modelnya seperti ini ya guys ya. Oke. Untuk energi-energinya ini ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen earth signs ya guys ya, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Well guys, demikian readingan kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya apa melalui oracle berikut ini ya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu to get message from the universe. What is message from the universe for you for this reading? Okay, only one card. Wah, this is flower of camellia ya. Jadi di sini ada bunga camellia. Pesannya ada destiny, it's not in the stars to hold our destiny but in ourselves. Jadi kamu jangan khawatir ya guys ya, walaupun orang ini memiliki segudang isi pikiran buruk untuk menghalang-halangi kamu dan menghambat pekerjaan atau kembangan kamu ya guys ya dalam meraih cita-cita atau impian, maka kamu tidak perlu khawatir ya, karena ini ada cards dari destiny yang artinya takdir ya. Kalau Tuhan sudah mentakdirkan kamu untuk mendapatkan kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan dan kebaikan atau kebahagiaan ya, maka itu akan menjadi milikmu ya. Jadi kamu jangan khawatir ya guys ya, segala sesuatu yang akan menjadi milikmu itu akan datang ke kamu ya, walaupun dihalang-halangi oleh orang ini ya guys ya, oleh orang toksik ini. Daya upaya apapun yang dia lakukan untuk bisa menghalang-halangi kerezekian kamu ya guys ya, itu tidak akan pernah bisa berhasil ya guys ya. Kalau kamu ditakdirkan menjadi orang kaya, kamu akan kaya. Kalau kamu ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki yang besar, kamu akan berkelimpahan, mendapatkan kerezekian yang besar, mendapatkan kerezekian yang bagus ya. Karena semuanya itu sudah tertulis ya di dalam skenario Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau misalnya Tuhan mentakdirkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan ya. Yang penting kita di sini terus berusaha ya guys ya. Setelah berusaha, setelah bekerja keras, maka serahkan semuanya kepada Tuhan ya guys ya. Dan biarkan semesta yang bekerja ya untuk memproses segalanya ya. Kalau kita melakukan kebaikan, maka itu akan berbanding lurus. Hasilnya pun akan sepadan ya, sesuai dengan kerja keras kita ya guys ya. Semakin kita bekerja keras, semakin kita akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan ya guys ya. Begitu juga dengan dirinya yang berusaha untuk melakukan hal-hal buruk, maka itu pun akan berbanding lurus dengan apa yang akan dia terima. Hal-hal buruk itu juga yang dia akan dapatkan ya guys ya. Jadi di sini kita nggak perlu puyeng, nggak perlu pusing ya guys ya dengan tingkah laku orang toksik ini ya guys ya. Apapun isi pikirannya yang ingin dia realisasikan dalam bentuk nyata ya, perilaku-perilaku toksiknya tidak perlu ditanggapin ya guys ya. Tidak perlu diladenin, karena itu semua akan menyusahkan dirinya sendiri ya guys ya. Dia ingin menyulitkan orang lain, maka dirinya sendiri yang akan sulit. Dia akan menyusahkan orang lain, maka dia sendiri yang akan susah sendiri ya guys ya. Jadi kita hanya perlu memfokuskan diri kita kepada kehidupan kita sendiri ya guys ya. Karena kalau sudah takdir ini jalan ya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi perkuatlah usaha dan doa agar kita semua bisa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, kemakmuran, serta kelancaran dalam rezeki. Oke ya guys ya, ini aja pesan buat kamu kali ini. Demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih banyak untuk semua partisipasi, doa, dan dukungan kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kebaikan, keberkahan, keberlimpahan, kerezekian yang baik, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam hidup. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.